Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan cara mengupdate profile di Sinta ya. Khususnya berkaitan dengan publikasi ilmiah yang belum tercatat di Publon ID atau Garuda ID. Jadi berdasarkan surat dari Kemenristek 14 Januari 2021 yang mana pada surat ini ya disampaikan kepada peneliti ya di perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan di seluruh Indonesia untuk mengupdate profil masing-masing di Sinta atau Science and Technology Index ya. Nah, pada akun kita di Sinta itu, terutama di update profile ya, di dalam update profile tersebut ya, itu diminta Google Scholar, kemudian Google Scopus ID ya, yang mana Scopus ID ini berkaitan dengan ORCID ya. Jadi kedua ID itu saling berkaitan. Nah, kemudian bagaimana dengan Publon yang nanti akan saya praktekkan? Publon ID ini merupakan juga salah satu semacam big data ya, salah satu big data yang menghimpun dan menunjukkan produktivitas atau impact dari seorang peneliti ya setiap periode ya. Nah, Publon ID ini itu tersinkronisasi dengan ORCID, tersinkronisasi dengan beberapa proceeding maupun juga ketika seorang peneliti itu ingin mengupdate artikelnya yang sementara ini sedang di-review ataupun yang sudah terbit. Nah, jadi ini semacam cara atau saluran kepada peneliti untuk memperkenalkan hasil penelitiannya yang bisa dijadikan referensi ya secara global lagi atau lebih global ya. Kemudian di sini juga ada Garuda ID. Jadi Garuda ID saya akan tampilkan juga cara mengetahui ID seseorang itu berapa atau apa ID-nya. Nanti saya akan coba tunjukkan caranya. Jadi kedua hal ini akan saya tunjukkan caranya di pertama. Anda harus masuk ke Publon pada video ini. Baik. Site atau website ya. Pertama-tama Anda harus masuk ke Publon website. Kemudian Anda klik bagian ini ya. Seperti yang saya tunjukkan, Anda klik bagian ini. Kemudian Anda ketik nama Anda. Kebetulan sini nama saya sudah ada. Saya contohkan ya, saya Suryadi Hadi. Kemudian saya klik. Nah, di sini ketika Anda nanti sudah memiliki atau sudah meregisterkan diri ke Web of Science ya, nanti akan mudah Anda dilihat oleh orang lain ataupun Anda sendiri tentunya ya.
akan lebih mudah untuk mencari tahu ya. Nah, kebetulan di sini secara otomatis akan tampil ketika tadi saya ketik nama saya. Jadi setelah itu Anda klik sesuai dengan gambar atau foto yang sudah Anda masukkan pada saat melakukan register di Web of Science ya, atau WOS dokumen. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Nah, kebetulan ini karena sudah saya masukkan foto sangat jelas, ini bukan saya walaupun mirip namanya ya. Saya yang foto yang berlatar belakang warna biru. Kemudian ini Anda klik. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Nah, di bagian akun Anda ini ya, di bagian akun Anda ini ada nomor Web of Science Research ID. Nah, ya di sebelah kanan atas ya, bukan juga sebelah kanan atas ya, yang di sebelah kanan dari nama ya. Ya, jadi ini adalah research ID yang akan kita masukkan ke dalam Sinta ya. Oke. Kemudian untuk kode lainnya atau ID lainnya yang kita butuhkan untuk dipastekan atau dimasukkan ke dalam Sinta adalah kita harus mengambil Publons ID kita di atas ya. Jadi di atas ini. Jadi Anda harus mengarahkan fokus Anda ke atas yang biasanya tempat website ya. Di sini ada nomor ya, di samping kiri nama Anda masing-masing nantinya setelah Anda register di WOS atau Web of Science. Sini ada kode. Nah, kebetulan kode Web of Science saya atau Publons ID saya itu adalah 417861. Saya ambil dari sini ya. Oke. Jadi ini gambaran sekilas mengenai Publon ya. Nah, selanjutnya kita mulai buka Sinta ya. Kita ke website Sinta dulu. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Sinta ya. Nah, di sini ada email dan password. Nah, biasanya Sinta ini tidak menerima email-email yang lain selain email institusi. Nah, jadi email institusi itu adalah yang berada setelah @ ya. Ya, kalau di sini saya memiliki email institusi saya yaitu untat.ac.id. Nah, kemudian kalau Anda sudah memiliki email ini ya, Anda sudah terregister juga di Sinta, ini akan lebih gampang. Tapi kalau belum, ya tentunya Anda harus melakukan register terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya Anda masukkan email Anda di sini. Kemudian Anda ketik password Anda. Kemudian Anda klik login. Coba saya ini ada sedikit. Ya. Nah, di sini sudah tampil profil saya. Yang saya sebagai contoh saja. Kemudian setelah tampil atau ada tampilan seperti ini di akun Anda klik di update profile ya setelah statistik. Jadi Anda klik update profile. Nah, Anda scroll ke bawah. Di sini sudah mulai ada beberapa ID yang harus kita update ya. Di sini ada researcher ID, ada Publon ID, ada Garuda ID ya.
Untuk yang belum mengupdate, tentunya ini masih kosong, Garuda ID, Publon ID, dan biasanya juga Researcher ID-nya juga belum ada ya. Jadi saya akan mulai dari Researcher ID ya, dengan asumsi bahwa Anda sekalian sudah memiliki Scopus ID dan Google Scholar ID ya. Nah, di sini di Researcher ID ya, pada bagian ini ada nomor ya, M2922 2019. Jadi angka dan huruf ini saya peroleh dari Publon saya atau akun di Publon saya tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu yang ini ya. Sekali lagi, jika Anda terregister di Web of Science atau Publons ya, maka dengan secara otomatis ya, atau automatically akan keluar Web of Sciences ID Anda ya. Nah, ini yang akan kita copy ya, kemudian kita masukkan ke Research ID di Sinta ya. Setelah itu Anda masukkan, pastekan di sini. Nah, ini hanya contoh saya ya, yang di akun saya. Kemudian Publon ID. Nah, Publon ID ini saya sudah jelaskan sebelumnya, itu berada di bagian atas ya. Yang biasanya untuk alamat website. Di situ ada nomor ya, ada nomor di sini. Nah, nomor atau angka ini ya. Angka ini yang akan kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya, di Publon ID ini. Oke. Nah, itu cara praktis untuk mengetahui berapa nomor research ID kita dan berapa angka Publon ID kita. Nah, kemudian yang bagian berikutnya yaitu Garuda ID. Nah, Garuda ID ini bagaimana cara mendapatkannya? Anda harus masuk ke beranda Garuda ristekbrain.go.id ya. Tampilannya nanti akan seperti ini ya. Tampilan dari Garuda ristekbrain.go.id. Kemudian nanti Anda harus klik jurnal ya. Anda klik jurnal, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian Anda masukkan di sini ya. Anda masukkan di sini jurnal yang Anda akan jurnal yang Anda akan mudah mendapatkan nama Anda atau pernah Anda publikasi di jurnal tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh di jurnal ya. Jurnal Ilmu Manajemen ya. Universitas Tadulako. Saya klik aja. Kemudian saya klik lagi sebelah sini. Nah, akan tampil Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako. Nah, kemudian selanjutnya saya klik link di jurnal ini ya. Saya klik, muncul seperti ini tampilannya. Jadi ini tampilan Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako. Kemudian Anda cari di bagian pencarian atau search title di sini ya. Jadi ketika Anda mengetikkan judul di mana Anda pernah menulis judul tersebut di jurnal ini, maka dengan sendirinya nama Anda akan muncul ya, akan muncul nantinya. Misalnya saya ambil contoh, saya pernah menulis di jurnal ini ya, pengaruh
kalau tidak salah ya, pengaruh ya, ini kalau nggak salah kinerja logistik terhadap kinerja operasional ya. Saya coba cari, mudah-mudahan ada. Ini ada ya. Jadi ada di sini pengaruh kinerja logistik terhadap kinerja operasional pada UKM Rotan di Kota Palu. Kemudian setelah mendapatkan artikel kita di jurnal ini, kita arahkan kursor ke nama ya, nama Anda masing-masing, karena ini akan menampilkan, ketika Anda klik nanti akan menampilkan Garuda ID Anda. Coba saya klik nama saya di sini. Nah, ini akan tampil. Nah, di sini kalau kita perhatikan di bagian atas ya, ini masih bagian kiri atas. Di sini ada nama saya. Kemudian di sebelah sini adalah sepertinya histogram ya, yang memperlihatkan publikasi saya ya. Di sini pada tahun 2015 saya hanya mensubmit satu artikel ya, bersama dengan teman-teman lainnya, yaitu Pak Ardiansa dan Pak Husen Saleh. Nah, di sini kalau kita lihat P-indeksnya itu masih 0 ya, karena mungkin belum di cite ya, jadi belum tersite ya, jadi masih P-indeksnya masih 0. Nah, kemudian di mana author ID atau Garuda ID kita? Garuda ID itu diperoleh di bawah nama ya. Biasanya sini ada nama afiliasi, misalnya Universitas Tadulako atau sekolah tinggi atau institut. Nah, di sini kebetulan mungkin belum lengkap ya. Kemudian author ID saya bisa peroleh di sini, yaitu 1125494. Jadi ini adalah author ID saya di di Garuda maksud saya, sorry. Dan sudah didaftarkan oleh Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako ya. Nah, angka ini atau author ID kita ini yang ada di sini itu akan kita copy, kemudian kita masukkan ke kotak di update profile kita di bagian Garuda ID. Nah, di sini kita pastekan di sini. Nah, setelah tercover semua ID yang dibutuhkan, misalnya Research ID sudah ada, Publon ID juga sudah ada, dan Garuda ID sudah ada, maka kita harus mengklik update profile ya, di sebelah kanan ya, bawah. Kita update, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita ke bagian WOS dokumen ya, Web of Science dokumen di sini yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Kemudian kita lakukan request sinkronisasi WOS ya. Kita klik, kemudian muncul seperti ini, dan kita klik di bagian yes ya. Ya, jadi ketika Anda sudah melakukan hal ini, maka nanti secara otomatis akan dicari sendiri oleh Sinta atau disinkronkan oleh Sinta dengan Web of Science atau di Publon kita ya, atau publikasi yang sudah ada dimasukkan di Publon ID. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di Garuda ya, Garuda ID kita yang tadi kita masukkan, kita harus sinkronkan juga dengan Sinta, yaitu dengan cara mengklik Garuda dokumen ini. Kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita klik ya, request synchronous Garuda, kita klik yes synchronization. Nah, setelah kita lakukan hal tersebut, maka Sinta akan melakukan sinkronisasi terhadap
tulisan kita yang ada di jurnal-jurnal nasional yang terindeks di Garuda. Ya, sini ada tanda yang bisa kita lihat bahwa sinkronisasi on proses atau sedang berlangsung. Jadi untuk mengeceknya mungkin bisa mengecek 2 atau 3 hari ke depannya, karena ya kita harus paham bahwa mereka juga memiliki lalu lintas yang padat ya dalam melakukan sinkronisasi, apalagi permintaan dari Kemenristek ini sangat surprise sekali ya buat dosen dan peneliti di Indonesia saat ini untuk mengupdate profilnya agar nantinya bisa bisa tampil ukuran H-indeksnya berapa, sehingga mungkin kalau requirement pemasukan proposal penelitian untuk mendapatkan dana penelitian di tingkat nasional itu mencukupi H-indeksnya, maka akan dengan mudah ikut masuk di kompetisi nasional dalam mendapatkan dana penelitian ya, di berbagai schemes yang disiapkan. Nah, setelah semua selesai, jadi nanti kalau belum tersinkronisasi dengan cepat ya harus bersabar dulu 2-3 hari atau mungkin seminggu ke depan dicek kembali ya. Jika tidak jika tidak tampil, maka perlu dihubungi Helpdesk Sinta ya. Helpdesk Sinta ada di bagian bawah kalau tidak salah di sini. Ya. Ada di bagian lain ya. Maaf saya tidak fokus ke situ pada kesempatan ini. Jadi dengan kata lain bahwa ketika Anda sekalian sudah melakukan sinkronisasi Garuda, sinkronisasi Web of Science atau WOS atau Publon ID Anda sudah masuk semuanya, maka langkah selanjutnya adalah bersabar menunggu proses sinkronisasi. Ada yang cepat tentunya dan ada yang juga mengalami keterlambatan. Tapi yang jelasnya jika researcher ID tepat, Publon ID tepat, kemudian data-data di Publon atau Web of Science sudah diperbaiki ya, dan seterusnya, Garuda ID juga begitu ya, atau jurnal-jurnal Anda sudah masuk ke dalam Garuda Index, maka nantinya akan disinkronkan oleh Sinta ya untuk masuk ke dalam akun Anda di Sinta tentunya. Dan nanti akan tampil ke depannya itu di bagian statistik ini ya. Jadi demikian yang bisa saya berikan mengenai tutorial cara mengupdate profil Sinta, yaitu di bagian WOS dokumen atau Publon ID kita, tentunya penggunaan Publon ID, Researcher ID, dan penggunaan Garuda ID untuk mensinkronkan Garuda dokumen. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.